Nah makanya kalian para pejabat, mau RT, Para RW, pejabat, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, polri, anggota dewan, kalau dikritik oleh ulama, kalau dikasih nasihat ulama, dengarkan. Bukan malah ulamanya di penjara, goblok. waduh, para pejabat pun teman-teman tidak luput dari kata-kata dari mulutnya Bahar bin Smith ini teman-teman. Digoblok-goblokin tuh para pejabat kita, para penguasa kita, para pemimpin kita. Jadi teman-teman, yang salah itu bukan para pejabatnya, tetapi cara dari Bahar bin Smith inilah teman-teman yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Di dalam agama kita teman-teman, kita boleh mengkritik para penguasa. Diperbolehkan teman-teman. Boleh kita memberikan nasihat kepada presiden, menteri, ataupun pejabat-pejabat lainnya. Tetapi harus ada adabnya teman-teman. Nasihati mereka, datangi mereka, empat mata. Langsung kita berikan nasihat kepada mereka. Bukan di media sosial, bukan di tempat publik, apalagi dengan kata-kata yang kotor, menggoblok-goblokkan para pemimpin kita sendiri. Ini tidak pernah dibenarkan di dalam ajaran agama kita. Sebelumnya, sahabatku semua, Bahar bin Smith ini pernah menyatakan bahwa Bapak Presiden Prabowo adalah presiden pengkhianat. Berkhianat atas apa? Padahal teman-teman, Bapak Presiden Prabowo ini baru saja dilantik menjadi presiden. Baru sah. Langsung dikatakan oleh Bahar bin Smith ini, Presiden Prabowo adalah presiden pengkhianat. Ini keterlaluan teman-teman. Nah, di video berikutnya teman-teman, ini adalah video terbarunya Bahar bin Smith. Lagi-lagi dia mengkritik Bapak Presiden Prabowo. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Ya bagus teman-teman. Bagus. Bukan pemimpin yang dilayani oleh rakyat teman-teman. Tetapi pemimpinlah yang melayani rakyat. Dalam pidatonya Bapak Presiden Prabowo. Ya bagus pidatonya Bapak Presiden Prabowo. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Prabowo berkata, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus teman-teman. Jadi di mana salahnya? Di mana salahnya pidato Bapak Presiden Prabowo? Oke, kita lanjutkan lagi. Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi bagus. Jangan cuma omong-omong. Betul? Waduh. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Nah, ini tuduhan teman-teman. Ini tuduhan yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Sama halnya dia memfitnah Bapak Presiden Prabowo. Jadi, seolah-olah teman-teman, Bahar bin Smith ini mengetahui siapa yang korupsi di dalam kabinetnya Bapak Presiden Prabowo. Padahal teman-teman, Bapak Presiden Prabowo ini baru dilantik. Kabinet baru dibentuk, teman-teman. Tahu dari mana Bahar bin Smith ini kalau ada di dalam kabinetnya Presiden Prabowo, ada yang korupsi? Kalau berbicara itu harus ada datanya, apalagi kita menuduh seseorang, teman-teman. Dia menuduh di hadapan publik, di hadapan para jemaahnya, divideokan, teman-teman. Ini namanya omon-omon. Omon-omon pula yang dikatakan. Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Subhanallah, berapi-api teman-teman, meledak-ledak seperti biasa caranya Bahar bin Smith ini di hadapan jemaahnya. Bahar bin Smith ini teman-teman, kalau saya saksikan siapa saja pemimpinnya, siapa saja presidennya pasti salah di hadapannya teman-teman. Pasti di setiap ceramahnya dia selalu mengkritik para pemimpin kita, presiden kita, dicaci maki, dimaki-maki, bahkan digoblok-goblokkan seperti tadi teman-teman. Wajar saja kalau dia ini ditangkap oleh pemerintah. Karena teman-teman, kalau kita ingin menasihati pemimpin, bahkan di dalam agama kita teman-teman, itu harus ada adabnya. Datangi pemimpin kita. Pernah kita menyaksikan Bahar bin Smith ini mendatangi presiden, menasihati secara langsung? Tidak pernah. Tetapi teman-teman, yang dilakukan oleh
Bahar bin Smith ini seolah-olah dia di hadapan orang-orang awam, dia adalah para pejuang. Para pejuang yang selalu melawan pemerintah. Pejuang melawan pemerintah. Ini bagaimana konsepnya, teman-teman? Bahkan, teman-teman, pernah Bahar bin Smith ini di dalam ceramahnya, seolah-olah dia ingin memimpin perperangan, teman-teman. Memimpin perperangan sambil mengangkat pedang di hadapan para jemaahnya. Ini tujuannya buat apa? Hah? Provokasi. Ingin mengajak para jemaahnya untuk berperang. Melawan siapa? Melawan pemerintah. Subhanallah. Untuk agama, untuk Islam, untuk rakyat, untuk negara. Jangankan cuma di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya, harga saya, murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia semua. Tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diangkat pedang tuh, tinggi-tinggi. Semua masyarakat Singkawang siap bela Indonesia. Siap bela Indonesia, katanya. Sambil menodongkan pedang bermata duanya. Siap menyelamatkan Indonesia dari apa? Hah? Dari apa? Dari pemerintah. Apakah dia ini mau memimpin perperangan melawan pemerintah? Mengajak para jemaahnya untuk memberontak kepada pemerintah. Subhanallah. Siap bela bangsa. Siap bela bangsa. Siap mati demi Islam. Siap mati demi NKRI. Siap mati demi Merah Putih. Siap binasa demi Pancasila. Allahu Akbar. Tuh, diangkat tinggi-tinggi pedangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seolah-olah, teman-teman, Bahar bin Smith ini ingin memimpin perperangan melawan para penjajah. Ini tidak dibenarkan, teman-teman. Pemerintahan yang sah, kita tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah. Saya melihat sosoknya Bahar bin Smith ini, teman-teman, bukan seperti sosoknya para ulama, tetapi lebih sosoknya kepada preman, petarung jalanan, penampilannya gaya mafia. Bukan seperti para ulama, apalagi sebagai cucu keturunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Coba teman-teman lihat video ini, teman-teman. Adakah para ulama yang ingin memotong-motong manusia sambil meneteng-neteng pedangnya, teman-teman, di hadapan para santrinya? Saya nggak tahu ini masalahnya apa, teman-teman. Jadi dia menyatakan kepada santrinya, sekarang kita akan potong-potong manusia. Widih, luar biasa. Tuh. Gayanya, teman-teman. Gayanya itu pedang sampai dia sandang itu di bahunya. Seperti layaknya seseorang yang ingin berperang. Atur lagi anak lagi yang jaga-jaga pos. Tunggu aja. Kita potong-potong mereka semua. Tuh, jelas sekali perkataannya. Kita potong-potong mereka semua. Siapa yang ingin dipotong-potongnya, teman-teman? Siapa potong-potong itu lah? Ya. Kita potong-potong ayam kan? Kali ini kita potong-potong orang. Astagfirullah. Biasanya kita kan potong-potong ayam kan? Kata Bahar bin Smith ini kepada para santrinya. Kali ini kita akan potong-potong orang. What? Harusnya, sahabatku semua, Bahar bin Smith ini jika benar-benar dia sebagai cucu keturunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, harusnya dia mempraktekkan, menunjukkan kepada umat bagaimana akhlak dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Bukan seperti ini, teman-teman. Layaknya seperti seorang mafia. Lenteng pedang kemana-mana. Mau potong-potong orang. Bahkan di dalam ceramahnya juga sering. Dia mengayun-ngayunkan pedangnya. Mau ngajak perang. Mau ngajak perang siapa? Mau melawan pemerintah. Bahkan, teman-teman, tidak sekali dua kali kita dengarkan di dalam ceramahnya, Bahar bin Smith ini mencaci maki. Kata-kata anjing, binatang, babi, itu sudah biasa kita dengarkan, teman-teman. Katanya, teman-teman, dia sedang menasihati pemerintah. Tetapi pemerintah digoblok-goblokin oleh si Bahar bin Smith ini di hadapan jemaahnya, di hadapan umum. Kalau benar-benar niatnya ingin menasihati pemerintah, datangi. Ingin menasihati presiden, misalkan, datangi. Berani nggak?
datangi, nasihati dengan baik-baik, dengan empat mata. Bukan digoblok-goblokin tuh. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jadi menurut saya, ya suatu hal yang wajar. Kalau Bahar bin Smith ini kemarin, yaitu di penjara. Karena caranya ini loh teman-teman. Cara dia menyampaikan di hadapan para jemaahnya. Cara dia mengkritik pemerintah. Bukan dengan cara ulama yang seharusnya mendatangi pemimpin yang sah. Mendatangi presiden. Menasihati secara langsung. Nah, nih kalau ada ulama yang menasihati presiden secara langsung, yang datang kepada istana, dituduh lagi tuh ulamanya sebagai penjilat pemerintah oleh Bahar bin Smith. Dikatakan bahwa ulama yang mendekati pemerintah katanya lebih anjing daripada anjing. Ada videonya teman-teman. Nauzubillah, kita kan belum tahu apa niat ulama yang mendekati pemerintah. Bisa saja niatnya ingin menasihati pemerintah secara langsung. Bukan seperti dia yang menasihati, yang katanya menasihati di hadapan umum dengan cara caci maki. Oke lah teman-teman semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Saya Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.